Bisa dibilang ini tuh cemilan jadul yang naik level ya bun. Soalnya terbuat dari bahan sederhana, buatnya juga mudah. Satu resep hasilnya banyak banget, bisa dijadikan stok frozen food. Bisa banget nih bun kalau mau dijadikan menu takjil sore nanti. Yuk kita buat sama-sama. Pertama, masukkan 1 kilogram singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Tambahkan dengan 1,5 liter air, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok makan kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh garam, kemudian diaduk hingga tercampur rata, lalu dimasak sampai singkongnya ini empuk. Nah, sambil nunggu kita akan buat isiannya. Siapkan 2 papan tempe atau kalau ditimbang beratnya sekitar 350 gram. Ini tempenya kita goreng sampai mateng. Kalau udah dihaluskan menggunakan ulekan seperti ini. Nah, kalau sudah cukup halus, kita sisihkan dulu. Lanjut kita akan buat bumbunya. Siapkan blender, masukkan 5 bawang merah, 3 bawang putih, 5 cabai rawit merah, 10-15 cabai merah keriting dan sedikit air, kemudian di blender sampai halus. Kalau mau lebih pedas, cabainya boleh ditambah ya bun. Lanjut panaskan minyak secukupnya. Masukkan bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Kemudian ditumis sampai benar-benar matang dan tanak supaya tidak bau langu. Oh ya bun, jangan lupa tambahkan juga dengan 2 lembar daun salam dan 1 batang serai supaya nanti aromanya lebih harum. Setelah bumbunya benar-benar matang dan tanak seperti ini, tambahkan dengan 100 ml air, 50 gram gula merah, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok makan gula pasir, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Lalu masukkan tempe yang tadi sudah kita hancurkan. Aduk sampai tercampur rata dan dimasak sampai bumbunya ini meresap dan juga sampai airnya sedikit mengering ya bun. Nah, kurang lebih seperti ini cukup. Terakhir masukkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Ini dimasak sebentar lagi aja ya, sambil diaduk supaya tercampur rata. Nah, kurang lebih seperti ini cukup. Bisa kita angkat dan biarkan hingga benar-benar dingin. Nah, ini singkongnya sudah empuk, bisa kita angkat, lalu pindahkan ke dalam wadah yang cukup besar. Kemudian singkongnya dilumatkan sampai benar-benar halus ya bun. Nah, kurang lebih seperti ini cukup. Tambahkan dengan 3-5 sendok makan tepung maizena disesuaikan dengan kelembapan adonan. Diaduk sampai tercampur rata. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini ya bun, konsistensi adonannya. Oh ya, di sini aku lanjut campur pakai tangan supaya lebih mudah. Terakhir masukkan dengan 5 batang daun seledri yang sudah diiris tipis. Aduk kembali sampai tercampur rata. Nah, kurang lebih seperti ini cukup. Adonannya sudah nggak lengket dan siap untuk kita bentuk. Lanjut ambil secukupnya adonan. Ini kalau ditimbang beratnya sekitar 40 gram. Jangan lupa tangan atau sarung tangan plastiknya diolesi dengan sedikit minyak supaya nggak lengket. Pipihkan adonan. Kemudian beri isian secukupnya, ini sekitar 1 sendok makan. Kemudian dirapatkan. Harus benar-benar rapat ya bun, supaya nanti pas digoreng nggak rawan bocor. Sambil sedikit ditekan-tekan dan dipadatkan seperti ini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya bun. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Oh ya bun, sambil nonton jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga follow supaya nggak ketinggalan resep menarik selanjutnya. Terima kasih. Nah, ini dia hasilnya setelah semuanya selesai dibentuk. Lanjut kita akan buat bahan balurannya. Siapkan wadah, masukkan 6 sendok makan tepung terigu. 1/4 sendok teh kaldu bubuk, kemudian diaduk rata, tambahkan dengan 150 ml air, tuang secara bertahap sambil diaduk supaya tidak ada yang bergerindil. Masukkan adonan ke dalam basah, baluri semua permukaannya dengan bahan basah. Lalu letakkan di atas tepung panir, baluri dengan tepung panir sampai tertutup rapat sambil sedikit ditekan-tekan supaya tepung panirnya ini menempel ya bun. Nah, hasilnya seperti ini, lakukan hal yang sama sampai adonannya habis.
Ini dia hasilnya. Kalau mau dijadikan frozen food, susun aja dalam wadah atau tin wall seperti ini. Kalau mau ditumpuk, jangan lupa dialasi dengan plastik supaya nggak saling menempel. Tutup rapat, lalu simpan dalam freezer, bisa awet sampai 1 bulanan asalkan beku sempurna ya bun. Nah, sisanya ini mau aku goreng. Goreng dalam minyak yang sudah panas, gunakan api sedang aja. Jangan lupa dibalik sesekali supaya matangnya merata. Nah, kalau bagian luarnya sudah garing dan kokoh dan warnanya agak kecoklatan, tandanya sudah matang, bisa kita angkat dan ditiriskan. Ini dia kroket singkong isi tempenya sudah jadi atau bisa dibilang combro ya bun. Tekstur luarnya ini garing, renyah, rasanya enak banget, gurih, pedes. Nggak perlu saus cocolan atau cabai rawit lagi, ini udah mantep banget. Jangan lupa dicobain ya bun. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba.